Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kita berjumpa lagi masih di pelajaran yang sama tentang nilai mutlak. Kali ini kita akan belajar tentang persamaan nilai mutlak. Kemarin kita sudah belajar tentang menghitung nilai mutlak dan mencari fungsi nilai mutlak. Kalau mencari fungsi nilai mutlak itu kita masukkan nilai X-nya. Kalau sekarang dibalik, kita mencari nilai X-nya. Karena itulah disebut dengan persamaan. Persamaan itu adalah kalimat yang ada tanda sama dengannya. Secara umum, persamaan nilai mutlak nanti dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, berbentuk fx sama dengan c. Sebagai suatu contoh, harga mutlak 2x plus 1 sama dengan 5. Nah, perhatikan, sebelah kiri ada variabel di dalam harga mutlak. Sebelah kanan tidak ada variabelnya, hanya suatu bilangan. Nah, jadi di sini C-nya itu adalah konstanta atau suatu bilangan. Itu adalah bentuk dari harga mutlak yang pertama. Yang kedua, di ruas kiri, kita menamakan ruas kiri ya, itu ada fungsi yang ada harga mutlaknya. Ruas kanan juga ada fungsi yang ada harga mutlaknya. Contohnya 2x plus 1 sama dengan x plus 5. Nah, yang nomor 3, ruas kiri itu ada harga mutlaknya, fungsinya. Yang sebelah kanan tidak ada. Nah, contohnya seperti ini, 2x plus 1. Ada harga mutlaknya sama dengan harga mutlak. Tidak ada harga mutlaknya yang sebelah kanan ya. Sebelah kanan fungsi saja tanpa harga mutlak. Contohnya x plus 5. Nah, bentuk-bentuknya seperti ini. Nah, bentuk ini kadang-kadang bisa berubah di dalam soal. Contohnya yang bentuk 1 itu kadang tertulis di soal menjadi seperti ini. 2x plus 1 harga mutlak dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, bentuk 2 ini kadang-kadang juga ditulis seperti ini. Harga mutlak 2x plus 1 dikurangi harga mutlak x plus 5 sama dengan 0. Yang bentuk ketiga kadang-kadang juga berubah atau bisa ditulis, saya tulis di sini ya. 2x plus 1 dikurangi x sama dengan 5. Nah, kadang-kadang juga ditulis seperti ini. 2x plus 1 kurangi x kurangi 5 sama dengan 0. Nanti jangan bingung, apabila menemukan bentuk seperti itu, kita rubah menjadi bentuk-bentuk umumnya saja. Bentuk umumnya yang ini, 1, 2, dan 3. Pada video ini yang akan dibahas masih yang bentuk 1. Bentuk 2 dan 3 akan dibahas pada video yang berbeda. Kita lanjutkan ke pembahasan. Sebelum masuk pembahasan, secara umum nanti penyelesaian persamaan nilai mutlak itu ada 3 ya. Yang pertama pakai definisi, yang kedua menggunakan mengkuadratkan kedua ruas, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah ruas kiri dan ruas kanan sama-sama positif. Maksudnya, nanti apabila ruas kirinya A, ruas kanannya B, maka mengkuadratkan kedua ruas atau A kuadrat sama dengan B kuadrat itu hanya berlaku jika syaratnya ada syarat ya. Syaratnya A dan B itu lebih dari 0 atau bilangan positif. Apabila tidak dipastikan
A dan B-nya positif, maka tidak bisa menggunakan cara yang kedua ini atau mengkuadratkan kedua ruas. Yang ketiga, memakai ilustrasi grafik. Ilustrasi grafik juga tidak dibahas di video ini. Nanti akan dibahas di video khusus yang akan menggunakan aplikasi GeoGebra sebagai alat bantu untuk menggambar grafik. Catatan yang penting. Nah, ini perhatikan catatan penting. Tidak semua persamaan memiliki penyelesaian. Jika tidak memiliki penyelesaian, persamaan itu dinamakan penyelesaiannya tidak ada atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong itu dilambangkan dengan dengan tanda kurawal tidak ada isinya, atau huruf O atau angka 0 dicoret. Seperti itu ya. Sebagai suatu contoh, kita masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada harga mutlak X sama dengan 3. Yang nomor 1. Yang nomor 2 ada harga mutlak X sama dengan negatif 5. Untuk menyelesaikannya, cara yang pertama kita bisa menggunakan dengan persamaan nilai mutlak. Ingat, suatu nilai mutlak atau harga mutlak dari X itu sama dengan X jika X-nya lebih dari 0 atau negatif X jika X-nya kurang dari 0. Jadi, harga mutlak X sama dengan 3 itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, X sama dengan 3 atau, nah ini feitus artinya dibaca atau negatif X sama dengan 3 sesuai dengan definisi harga mutlak, yaitu yang pertama X, yang kedua negatif X. X sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya yang pertama kita dapatkan yaitu 3. Yang kedua negatif X sama dengan 3. Jadi X-nya sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 3 dan 3. Mudahan. Perhatikan bentuk yang ini sekarang. Nah, bentuk ini perhatikan. Nah, perhatikan. Harga mutlak X itu kan sama dengan X atau negatif X. Sehingga didapatkan X-nya sama dengan 3 atau negatif X sama dengan 3. Negatif X sama dengan 3 itu bisa ditulis menjadi X sama dengan negatif 3. Jadi bisa kita simpulkan harga mutlak Fx sama dengan C. Himpunan penyelesaiannya atau artinya bisa kita tulis menjadi yang pertama, Fx sama dengan C, atau yang kedua, Fx sama dengan negatif C. Fx sama dengan C itu sama dengan yang sini contohnya. Yang Fx sama dengan negatif C, nah itu kan bentuknya sama dengan yang sini. Jadi nanti untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak, bentuk yang pertama kita bisa menggunakan kesimpulan yang kita buat ini.
Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Nah, perhatikan contoh yang kedua. Harga mutlak X sama dengan negatif 5. Ingat, harga mutlak itu selalu positif. Jadi, tidak mungkin harga mutlak itu bernilai negatif. Itu tidak mungkin. Karena di sebelah kiri ada harga mutlaknya, kok sebelah kanan ada nilai negatif. Itu tidak mungkin. Jadi, himpunan penyelesaian persamaan yang nomor 2 itu adalah himpunan kosong, atau bisa ditulis menjadi harga seperti ini. Penyelesaiannya atau tidak ada. Maksudnya tidak ada nilai X yang memenuhi. Berapapun kita masukkan nilai X-nya, nanti akan didapatkan positif. Contohnya negatif 5. Harga mutlaknya kan 5. Berapapun nilainya, kalau ini 6, nilainya juga 6. Harga mutlak itu kan tidak mungkin positif, semuanya negatif. Jadi bentuk soal seperti nomor 2 itu tidak memiliki penyelesaian, atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Kita masuk latihan yang kedua. Ingat, untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak, kita bisa menggunakan kesimpulan kita tadi. Ketika ada harga mutlak fx sama dengan c, maka itu artinya fx sama dengan c, atau fx sama dengan negatif c. Jadi yang nomor 1 ini, nomor 1, 2, nomor 3 ya sekarang. Nah, nomor 3 ini bisa berarti 2. Yang pertama, X min 2 sama dengan 3, dan X min 2 sama dengan negatif 3. Yang X min 2 sama dengan 3, itu bisa kita selesaikan. Nah, kalau ada sama dengan, lalu ada sama dengannya lagi, nah itu sama dengannya gini. Yang sebelah yang atas, X min 2 sama dengan 3, itu kan sama dengan X sama dengan 3 ditambah 2. Jadi X sama dengan 5. Yang sebelah bawah atau bentuk kedua itu sama dengan X sama dengan min 3 ditambah 2. Di X sama dengan negatif 1. Jadi himpunan penyelesaian persamaan ini sama dengan negatif 1 dan 5. Ingat, himpunan penyelesaian kurungnya kurung kurawal. Mudah kan? Tinggal yang C-nya, yang satu positif, yang satu negatif. Nah, perhatikan contoh yang nomor 4. Nah, bentuk ini, nomor 4 kan belum berbentuk bentuk umum, maka kita rubah dahulu agar sesuai dengan bentuk umum persamaan nilai mutlak. Menjadi harga mutlak X plus 3 sama dengan negatif 6. Wah, ini seperti contoh yang nomor 2 tadi ya. Sebelah kiri positif, sebelah kanan negatif, itu tidak mungkin. Jadi, tidak memiliki penyelesaian. Atau himpunan penyelesaiannya adalah himpunan kosong. Karena tidak mungkin nilai di dalam harga mutlak ini bernilai positif, pasti bernilai tidak mungkin bernilai negatif, pasti bernilai positif.
Nah, kita masuk lagi ke contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini belum berbentuk sesuai dengan bentuk umum persamaan kuadrat yang persamaan nilai mutlak yang pertama, maka perlu kita rubah menjadi 2x plus 3 sama dengan, di sini negatif, maka pindah sebelah kanan jadi positif. Jadi sama dengan 8. Oke, sekarang kita selesaikan sesuai dengan definisi nilai mutlak atau yang kita simpulkan tadi menjadi 2x plus 3 sama dengan 8, itu bentuk yang pertama. Atau bentuk yang kedua, 2x plus 3 sama dengan negatif 8. Sekarang kita selesaikan 2x sama dengan 8 dikurangi 3. Jadi 2x 8 kurangi 3 sama dengan 5. Jadi x sama dengan 5/2. Yang sebelah kanan kita selesaikan. 2x sama dengan negatif 8 dikurangi 3. Lalu x-nya sama dengan 2x sama dengan negatif 11. Jadi x sama dengan negatif 11/2. Nah, ini adalah cara menyelesaikan persamaan kuadrat, persamaan nilai mutlak dengan menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, sekarang kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Kita pakai contoh yang nomor 3. Yang nomor 4 tidak perlu kita selesaikan karena sudah jelas tidak memenuhi atau tidak ada penyelesaian. Kita selesaikan yang ada penyelesaiannya saja. Nah, ini tadi cara yang pertama ya. Sekarang kita pakai cara yang kedua, yaitu mengkuadratkan kedua ruas. Ya, tulis dahulu soalnya x min 2 harga mutlaknya sama dengan 3. Cara menguadratkan kedua ruas ya tinggal kita kuadratkan saja. Yang sebelah kiri kita kuadratkan menjadi x min 2 kuadrat. Ruas kanan kita kuadratkan menjadi 3 kuadrat. X min 2 kuadrat. Ya, ini kalau kita hilangkan kuadratnya menjadi x min 2 sama dengan plus minus akar 3 kuadrat. Artinya x min 2 sama dengan plus minus 3. Jadi x-nya x min 2 sama dengan 3 atau x min 2 sama dengan negatif 3. Sehingga x-nya sama dengan 3 plus 2 sama dengan 5 atau x-nya sama dengan negatif 3 plus 2 sama dengan negatif 1. Nilainya sama ya. Penyelesaiannya sama, yaitu himpunan penyelesaiannya sama dengan negatif 1,5. Mengkuadratkan kedua ruas atau menggunakan definisi nanti menghasilkan nilai yang sama. Nah, sekarang yang contoh ke berapa ini? Sudah ya. Contoh ketiga kita selesaikan dengan mengkuadratkan kedua ruas. 2x plus 3 kurangi 8. Nah, tadi yang bisa kita rubah jadi 2x plus 3 sama dengan 8. Kita kuadratkan kedua ruas menjadi 2x plus 3 kuadrat sama dengan 8 kuadrat.
menjadi 2x plus 3 sama dengan akar plus minus akar 8 kuadrat. Ingat plus minus karena nanti yang negatif dan positif memenuhi. Sehingga sama dengan 2x plus 3 sama dengan plus minus 8. Jadi 2x sama dengan plus minus 8 ditambah 3. Di X sama dengan plus minus 8 ditambah 3 dibagi 2. Artinya X sama dengan 8 ditambah 3 dibagi 2 atau X sama dengan negatif 8. Oh, ditambah dikurangi ya. Sebentar. Ini dikurangi harusnya. Ini kan sebelah kiri ditambah, sebelah kanan yang benar dikurangi. Ya, ini dikurangi ya. Iya. Saya ulangi. 2x plus 3 sama dengan plus minus 8 sama dengan 2x sama dengan plus minus 8 dikurangi 3. 3-nya dipindah ke ruas kiri jadi negatif. Sehingga x-nya sama dengan plus minus 8 dikurangi 3 per 2. Artinya x sama dengan 8 dikurangi 3 dibagi 2 atau negatif 8 dikurangi 3 dibagi 2. Nah, yang sebelah kiri sama dengan 8 dikurangi 3, 5 per 2. Sebelah kanan, negatif 8 dikurangi 3, negatif 11 dibagi 2. Jadi, himpunan penyelesaiannya sama ya. Saya tulis di sini himpunan penyelesaiannya, yaitu negatif 11 per 2, 5 per 2. Ingat penulisan himpunan penyelesaian dari yang paling kecil sebelah kiri, lalu paling besar sebelah kanan. Mudah kan cara ini? Nanti saya serahkan mau menggunakan cara yang satu pakai definisi harga mutlak atau memakai mengkuadratkan kedua ruas. Nanti sama saja. Boleh. Kalau ada pertanyaan silahkan WA. Terserah kapanpun insya Allah saya jawab. Sementara saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.